Coba jujur sama gue. Lo pasti ngerasa capek banget kan tiap mau dekat lebaran? Begadang jam 12 malam cuma buat war tiket kereta yang servernya selalu down. Atau deg-degan lihat aplikasi travel, nyesek ngelihat harga tiket bus atau pesawat yang tiba-tiba digetok naik 2-3 kali lipat secara nggak ngotak. Buat yang nekat bawa motor bebek demi ngirit, realitanya makin miris. Badan remuk di jalanan Pantura, nyempil di antara truk tronton. Duit THR sebulan gaji yang harusnya bisa lu pakai buat nabung, ngeberesin utang, atau modal usaha, mendadak ludes gitu aja. Tapi pernah nggak sih lu mikir, di saat dompet lo makin tipis tiap lebaran, duit ratusan triliun itu larinya kemana? Siapa yang lagi pesta pora di atas rasa kangen lo sama keluarga? Berita dari Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia nyebutin, perputaran uang selama mudik itu bisa tembus lebih dari 150 triliun rupiah dalam waktu cuma 2 minggu. Lo nggak salah dengar, 150 triliun. Dan sebagian besar uang itu tersedot ke korporasi transportasi, pengelola tol, dan kartel tiket. Terus kenapa mereka bisa seenaknya ngetok harga sampai nggak masuk akal? Nah, dalam ilmu ekonomi ada istilah yang namanya captive market atau gampangnya gue sebut pasar sanderaan. Bayangin lo lagi kejebak di tengah gurun pasir, aus parah, nyawa lo taruhannya. Tiba-tiba ada satu warung jual air mineral, tapi harganya 100.000 sebotol. Lo bakal beli nggak? Pasti lo beli, bukan karena harganya wajar, tapi karena lo nggak punya pilihan lain. Nah, di musim lebaran, air mineral itu adalah tiket mudik lo. Dan gurun pasirnya adalah sistem transportasi kita. Gimana ceritanya sebuah tradisi spiritual buat nyekar dan maaf-maafan sekarang dibajak dan berevolusi jadi operasi pemerasan massal yang dilegalkan negara? Kalau lo ngerasa capek jadi sapi perah tiap tahun, jangan skip video ini. Karena kita bakal bongkar sejarah gelap mudik, jebakan Batman di jalan tol, dan kenapa tradisi ini sebenarnya dirancang buat bikin kelas pekerja makin miskin. Coba jujur, berapa banyak dari lo yang tiap mau mudik ngerasa beban mentalnya lebih berat daripada beban tas carrier yang lo bawa? Di tongkrongan sih ngakunya gaji aman, tapi pas tiket mudik naik, diem-diem buka aplikasi pay later. Ujung-ujungnya, THR cair bukannya disimpan malah numpang lewat buat nutupin tagihan. Lo ngerasa capek, dompet tipis, tapi lo tetap paksain diri. Kenapa? Karena di kepala kita udah tertanam satu dogma. Lebaran itu harus kelihatan sukses. Selama ini kita mikir, gengsi pas mudik itu murni karena kita aja yang tukang pamer. Padahal guys, lo semua lagi masuk ke dalam perangkap sistemik yang udah dirancang dari puluhan tahun lalu. Mari kita tarik waktu ke belakang. Tahun 70-an, era Orde Baru. Saat itu pemerintah lagi gencar-gencarnya narik investasi dan muterin semua roda ekonomi cuma di satu titik, Jakarta. Akibatnya apa? Daerah lain kering kerontang. Orang-orang desa terpaksa bedol desa, pindah ke ibu kota buat nyari makan. Kita kenal ini dengan istilah urbanisasi. Negara butuh validasi kalau program pembangunan Jakarta ini sukses. Gimana caranya? Ya dari orang-orang yang mudik tadi. Mereka dituntut untuk bawa cerita sukses ke kampungnya. Padahal realitanya, banyak pekerja kita di kota itu hidupnya pas-pasan. Ngekos di gang sempit yang matahari aja malas masuk, makan warteg di utang, dan kerja belasan jam jadi buruh pabrik. Tapi pas pulang kampung seminggu dalam setahun, mereka harus dandan mentereng, bawa biskuit kaleng mahal, sewa mobil, bagi-bagi angpau, biar tetangga mikir, wah sukses nih di Jakarta. Nah, dalam ilmu sosiologi, kelakuan maksa kelihatan kaya ini udah diprediksi sama Thorstein Veblen. Dia nyebut fenomena ini sebagai conspicuous consumption, alias konsumsi pamer. Gampangnya gini, ini tuh ibarat temen tongkrongan lo yang rela nyewa iPhone Pro Max sehari dan beli baju thrift yang dikasih logo brand mahal cuma buat datang ke acara reuni SMA. Tujuannya cuma satu, status sosial. Lo beli barang atau ngeluarin duit bukan karena fungsinya, tapi murni buat ngebeli respect dari orang-orang yang sebenarnya nggak peduli-peduli amat sama lo. Sistem dari masa lalu ini ngewarisin mentalitas mematikan ke generasi kita sekarang. Dogma bahwa pulang nggak bawa duit itu sama dengan gagal hidup. Makanya nggak heran kalau sekarang banyak kelas pekerja atau fresh graduate yang nekat ambil pinjaman online. Di spanduk-spanduk jalanan aja sampai kerasa, ini tuh fenomenal lebaran jalur pinjol. Kita rela ngorbanin kesehatan finansial kita buat berbulan-bulan ke depan. Pulang kampung numpuk gaya, balik ke kota dapat gelar lebaran nambah utang, terus rungkat sampai akhir tahun.
Kalau udah begini, siapa yang paling diuntungkan? Apakah keluarga di kampung? Bukan, mereka mah bahagia aja lo pulang sehat. Yang paling untung dan lagi senyum lebar ngelihat kita memaksakan diri ngerogoh kantong dalam-dalam itu adalah mereka, para pemegang monopoli transportasi. Gengsi lo cuma pelumasnya, tapi mesin pemeras sesungguhnya ada di loket-loket stasiun, aplikasi travel, dan gerbang tol. Mari kita bedah gimana kartel tiket ini ngerampok lo secara legal. Momen paling nyesek sebelum lebaran itu bukan pas ditanya kapan nikah, tapi pas lo buka aplikasi travel di HP. Tiket bus yang bulan lalu cuma 200.000, tiba-tiba loncat jadi 700.000. Di detik itu, lo sadar, duit THR yang lo kumpulin dari hasil dimaki-maki bos, lembur nahan kantuk, ludes gitu aja, cuma buat nebus selembar e-tiket. Kalau lo komplain di medsos, pasti ada aja si paling pinter yang komen. Ya wajar dong ngap, kan hukum pasar, supply and demand, yang mau mudik banyak, tiket terbatas, wajar harga naik. Bullshit! Kalau ini murni pasar bebas, naiknya nggak bakal seragam dan seugal-ugalan ini. Realitanya, lo lagi berhadapan sama sistem yang sengaja ngebiarin lo diperas. Coba kita lihat peran negara. Pemerintah sebenarnya punya aturan yang namanya TBA, alias tarif batas atas. Niat awalnya sih mulia, biar harga tiket nggak liar dan masyarakat terlindungi. Tapi faktanya di lapangan, oleh para korporasi transportasi darat dan udara, batas atas ini malah dijadiin harga standar pas musim mudik. Oh, pemerintah ngizinin maksimal 1 juta. Yaudah, kita gas jual 1 juta semua. Nah, di ilmu ekonomi makro, kelakuan korporasi yang tahu kalau lo bakal tetap beli tiket seberapapun mahalnya ini disebut dengan inelastic demand atau permintaan inelastis. Analogi tongkrongannya gini, bayangin lo lagi mules parah pas lagi nongkrong, udah di ujung banget nih, lo nemu toilet umum, tapi penjaganya bilang, sekali masuk 50.000 bos. Apakah lo bakal nawar? Apakah lo bakal boykot itu toilet? Nggak mungkin, lo bakal bayar sambil nangis karena posisi lo terjepit. Lo nggak punya posisi tawar. Di mata korporasi tiket, lo itu bukan penumpang yang mau silaturahmi. Lo adalah sekumpulan orang mules yang lagi putus asa pengen ketemu keluarga. Dan keputusasaan itu adalah komoditas bisnis paling mahal. Makanya, harga gila yang lo bayar tiap tahun itu sebenarnya bukan murni biaya operasional transportasi. Itu adalah pajak rindu. Lo lagi dipajakin atas rasa cinta lo ke orang tua di kampung. Belum lagi permainannya makin busuk sejak masuknya agen-agen travel digital atau OTA, Online Travel Agent. Mereka jadi makelar raksasa yang motong margin gak ngotak. Sengaja bikin tulisan sisa 2 kursi lagi di layar HP lo buat mancing efek FOMO atau Fear of Missing Out. Bikin lo panik, gak mikir panjang, dan langsung mencet tombol bayar pakai Pay Later. Mereka nggak cuma jualan tiket angkutan guys, mereka jualan kepanikan kolektif jutaan pekerja. Dan dari kepanikan kolektif jutaan pekerja inilah perputaran triliunan rupiah itu tercipta. Jadi bayangin, di saat lo lagi duduk berdesakan di kursi ekonomi dekat toilet kereta, nyium bau pesing kecampur pop mie, di saat yang sama, para eksekutif dan tech bros di gedung kaca SCBD lagi ngopi cantik sambil presentasi grafik revenue kuartal 2 yang meroket tajam berkat pajak rindu lo tadi. Oke, mungkin sekarang di kepala lo muncul satu pikiran logis. Kalau transportasi umum itu isinya mafia harga, mending gue bawa motor aja, atau nyicil LCGC aja. Nyetir sendiri, lebih murah, lebih bebas. Sayangnya guys, bawa kendaraan pribadi itu bukan jalan keluar buat kabur dari pemerasan. Bawa mobil sendiri di musim mudik adalah tiket masuk lo menuju ke sebuah mesin penyedot duit yang jauh lebih rapi, megah, dan kejam. Sebuah jebakan beton berbayar sepanjang ratusan kilometer yang selama ini kita puji-puji dengan sebutan jalan tol dan rest area. Mending bawa kendaraan sendiri, lebih bebas, lebih irit. Begitu naskah VO itu lewat di kepala lo pas H-3 Lebaran, selamat, lo resmi masuk ke dalam perangkap jebakan Batman yang paling sempurna yang pernah dirancang oleh kapitalisme infrastruktur. Bayangin, badan lo udah hancur nyetir 8 jam, mata merah nahan ngantuk, dan di depan mata lo cuma ada lautan mobil merah yang menyala-nyala. Lo terjebak di jalur beton Trans Jawa sepanjang ratusan kilometer, yang selama ini kita puji-puji sebagai tanda kemajuan bangsa. Tapi sadar nggak sih, tiap beberapa puluh kilo lo harus bayar pajak numpang lewat, yang tarifnya dinaikkan perlahan dan seragam tanpa lo bisa nawar.
Siapa yang dapat duitnya? Sebagian besar tol Trans Jawa itu, hak konsesinya dipegang oleh segelintir konglomerat dan BUMN raksasa yang tahu kalau puluhan juta orang dipaksa lewat sana sekali setahun. Oke, tol mahal lo telan, badan lo remuk lo tahan. Puncak perasaannya ada pas lo udah nggak kuat dan harus melipir ke tempat suci yang bernama rest area. Di sini, sistem jebakan Batman-nya makin kerasa. Dari parkir liar yang digetok, toilet berbayar padahal kotor, sampai makanan warteg harga restoran bintang 5. Kenapa mereka bisa seenaknya ngetok harga di tempat sekumuh ini? Ini adalah puncak penerapan teori captive market atau pasar sanderaan. Pengelola tol dan rest area merancang infrastruktur ini seperti labirin kasino di Las Vegas atau IKEA. Susah keluar sebelum lo belanja atau makan. Analogi tongkrongannya gini, sistem rest area pas mudik itu persis kayak lo nongkrong di bioskop buat nonton film yang paling lo tunggu-tunggu. Di sana, lo nggak boleh bawa makanan dari luar, dan pas lo lapar atau haus, lo dikurung di ruangan yang jual popcorn seharga nasi padang 4 bungkus. Lo nggak bisa nawar, karena lo nggak bisa putar balik atau cari warung Madura di luar bioskop. Di tol pas lebaran, realitanya jauh lebih kejam dari bioskop. Jutaan pekerja yang udah ancur-ancuran di tiket transportasi umum, sekarang yang bawa kendaraan pribadi diperas habis-habisan di jalan jebakan beton ini. Kalau tradisi lebaran ini murni soal silaturahmi, kenapa sistem transportasi kita dirancang secanggih ini cuma buat nguras dompet kelas underdog kayak kita? Apakah ini tandanya kapitalisme lebaran udah menang total dan kita cuma sapi perah yang pasrah nunggu disembelih tiap tahun? Ternyata, di tengah semua keputusasaan ini, ada satu fakta non-obvious yang justru menunjukkan siapa musuh yang sebenarnya dan kenapa mudik justru adalah bentuk perlawanan ekonomi paling murni dari kelas underdog seperti kita. Jawabannya ada di tangan pihak yang seharusnya melindungi kita. Setelah semua fakta gila dari hancurnya dompet kita karena tiket mahal sampai diperas di jebakan beton jalan tol, wajar banget kalau sekarang di kepala lu muncul satu pertanyaan besar. Terus, ngapain kita mudik, Bang? Kalau tradisi ini udah dikapitalisasi sedemikian rupa jadi mesin pemeras dompet kelas pekerja, mending kita boikot aja, Messi. Lebaran di kosan aja, duitnya di-save. Jawaban gue mungkin bakal bikin lo kaget, tapi dengerin gue baik-baik, guys. Jangan pernah berhenti mudik. Mudik itu adalah senjata paling mematikan yang dimiliki kelas pekerja di negara ini. Selama 11 bulan, ekonomi kita itu tersentralisasi. Uang lo, keringat lo, ditarik semua ke kota-kota besar kayak Jakarta, masuk ke kantong para konglomerat, bos pabrik, dan elit ibu kota. Di ilmu ekonomi makro, ada teori basi yang namanya trickle-down economics. Katanya, kalau orang kaya di atas makin kaya, kekayaannya bakal menetes ke bawah, ke rakyat kecil. Bullshit. Realitanya netesnya lama dan sering mampet di birokrasi. Nah, mudik adalah momen di mana wealth redistribution atau distribusi kekayaan itu terjadi secara instan dan ugal-ugalan. Ini adalah satu-satunya waktu di mana rakyat kecil ngambil alih kendali. Analogi tongkrongannya gini, selama ini air di Tandon Pusat atau Jakarta ditahan sama bos-bos. Pas mudik, lo dan jutaan kelas pekerja lainnya ngebobol tandon itu. Lo bawa ember isi air, lo gotong rame-rame, dan lo siram langsung ke kampung halaman lo. Triliunan rupiah yang lo bawa pulang itu, walau udah disunat sama mafia tiket dan tol, sisanya tetap jadi napas buatan yang nyelamatin ekonomi daerah. Duit lo itu masuk langsung ke laci warung pecel lele di Brebes, ke tukang tambal ban di jalur Ngawi, ke penjual baju muslim di pasar tradisional kampung lo. Nggak lewat birokrasi, nggak dipotong pajak pejabat korup. Jadi, musuh kita itu bukan tradisi mudiknya. Musuh kita adalah sistem perantaranya yang serakah dan gengsi warisan Orde Baru yang nuntut lo harus kelihatan sukses walau dompet meringis. Gue paham banget, narasi dari tetangga atau keluarga di kampung kadang berat. Udah 2 tahun di Jakarta, kok pulangnya naik bus ekonomi? Kok belum bisa ngasih THR gede? Tekanan ini yang akhirnya bikin jutaan Gen Z terjebak. Memaksakan diri narik pay letter, sampai spanduk jalanan nyindir fenomena lebaran jalur pinjol atau lebaran nambah utang yang bikin lo makin rungkat pas balik ke kota. Dengerin gue guys, nggak apa-apa kalau tahun ini lo pulangnya cuma bawa diri. Nggak apa-apa kalau celana jeans lo warnanya udah pudar atau lo belum bisa nyewa mobil keren buat pamer. Orang tua lo yang bener-bener sayang sama lo nggak butuh bukti kesuksesan palsu. Mereka cuma butuh lo buka pintu rumah sambil senyum, dengan nafas yang masih berhembus dan badan yang utuh. Sistem transportasi mafia tiket dan jalan tol yang mengkapitalisasi rasa kangen lo ini nggak bakal berubah besok pagi.
Mereka akan tetap jualan pajak rindu tahun depan. Tapi seenggaknya, mulai detik ini, lo udah sadar permainannya. Lo bisa milih buat nggak ikut main di sirkus ekonomi pamer ini. Lo lindungi mental lo lindungi dompet lo. Selamat jalan pulang, pahlawan tanpa tanda jasa. Hati-hati di jalan, simpan uang lo buat masa depan lo, dan selamat merayakan kemenangan yang sesungguhnya. Gue pengen dengar cerita lo. Share di kolom komentar pengalaman mudik tahun ini, bagian mana yang paling bikin dompet lo ngerasa diperas. Biar kita bahas bareng-bareng. Gue tunggu di bawah ya.